yaitu yang bertemakan 5 keutamaan hadir di majelis taklim atau majelis ilmu. Menuntut ilmu adalah suatu amalan yang diwajibkan bagi kaum muslimin dan muslimat dari lahir sampai ke liang kubur. Menuntut ilmu bisa dilakukan di mana saja, di masjid, di kantor, di rumah maupun di tempat kerja. Berbahagialah bagi kita yang suka menghadiri majelis taklim, majelis ilmu atau yang dikenal dengan kajian. Nah, ada 5 keutamaan bagi orang yang suka menghadiri majelis ilmu. Yang pertama, dimudahkan menuju surganya Allah. Jika kita keluar rumah terus menuju masjid atau ke tempat yang mengadakan majelis taklim untuk menuntut ilmu syar'i, maka ia sedang menempuh jalan menuntut ilmu sesuai dengan sabda Rasulullah SAW, yang artinya barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Hadis riwayat Tirmidzi, Abu Dawud. Yang kedua, mendapatkan ketenangan, rahmat dan dimuliakan para malaikat. Di dalam majelis taklim atau majelis yang biasanya selalu mendengarkan paparan dari guru-guru kita dengan membaca Al-Quran, orang yang membaca Al-Quran di masjid disebut Rasulullah SAW akan mendapatkan ketenangan, rahmat dan kemuliaan dari para malaikat. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Selanjutnya yang ketiga, dicatat sebagai amalan jihad fi sabilillah. Jihad bukan hanya dengan berperang, tapi dengan menuntut ilmu juga termasuk jihad. Sebagaimana dicantumkan Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, barang siapa yang memasuki masjid atau Masjid Nabawi untuk mempelajari kebaikan atau mengajarinya, maka ia seperti mujahid fi sabilillah. Dan barang siapa yang memasukinya bukan dengan tujuan tersebut, maka ia seperti sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Kemudian yang keempat, dicatat sebagai orang yang sholat hingga ke rumah. Jika seseorang berangkat ke masjid atau berusaha berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian atau majelis ilmu, maka selama ia berada di dalam majelis ilmu dan selama ia berada di majelis ilmu dan di masjid, ia terus dicatat sebagai orang yang sedang sholat hingga kembali ke rumah. Sesuai sabda Rasulullah SAW, jika seseorang berwudu di rumah kemudian mendatangi ke masjid atau ke sholat, maka ia terus dicatat sebagai orang yang sholat hingga kembali. Maka janganlah ia melakukan seperti ini kemudian beliau mencontohkan tasbih dengan jari-jarinya. Hadis riwayat Hakim Ibnu Khuzaimah. Yang kelima, dicatat amalannya di aliyin. Jika kita pergi ke masjid berniat untuk sholat, kemudian setelah sholat ada pengajian hingga waktu sholat selanjutnya, maka ia akan terus dicatat amal kebaikan yang ia lakukan di masjid. Di aliyin, Rasulullah SAW bersabda, seseorang yang telah selesai sholat di masjid kemudian menetap di sana hingga sholat berikutnya tanpa melakukan atau kesia-siaan di antara keduanya, akan dicatat amalan tersebut di aliyin. Hadis riwayat Daud. Menurut Syekh Sulaiman bin Amir Ar-Ruhani Hafizahullah, bahwa catatan di aliyin adalah catatan amalan yang tidak akan rusak dan tidak dibuka hingga hari kiamat, tersimpan awet, tidak dikurangi sedikit apapun. Demikian beberapa keutamaan kita menghadiri majelis ilmu. Semoga apa yang kita sampaikan tadi dapat diamalkan dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya bagi kita yang hadir pada hari ini mudah-mudahan istiqomah kita di dalam menghadiri majelis-majelis ilmu ini, walaupun hanya sebentar 5 menit kita mendengarkan majelis taklim atau majelis ilmu,
Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada kita semua. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.